speaker teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat subuh Musholla Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi banyak sekali kenikmatan. Salah satunya kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat besar bagi orang yang paham. Tapi bagi yang tidak paham, sholat subuh berjamaah bukan nikmat. Tapi bagi orang yang paham, ini kita diberi kekuatan, diberi hidayah, diberi taufik untuk mengawali hidup ini di tanggal ini, hari ini, mengawalinya dengan bersujud kepadanya. Itu adalah nikmat yang tiada tara. Maka sudah selayaknya kita ngahaturkeun nuhun Allah Subhanahu wa taala ka hadrat ilahi rabbi atas nikmat ini, yaitu nikmat hidayah. Dan kita sama-sama bermohon mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, baik sholatnya maupun zikirnya maupun doanya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita pun berdoa, berharap, memohon kepada Allah dengan setulus hati, ya Allah, tetapkanlah hidayah ini di dalam hati ini, di dalam hati kita masing-masing, dan di dalam hati-hati semua umat manusia. Karena dengan hidayah inilah seseorang akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Maka para jamaah sekalian, kita harus menyadari bahwa kita bisa seperti ini adalah atas izin Allah, bukan atas kita punya waktu luang, bukan, atau kita sehat, bukan juga, atau kita pas lagi nganggur, bukan. Ini yang kebanyakan kita tidak ingat, bahwa kita bisa ibadah seperti itu ya karena Allah aja beri kekuatan. Kalau kita melihat karena kita lagi sehat, katakan dia, betapa banyak orang yang sehat, kan? Tapi tidak bisa sholat. Betapa banyak orang yang nganggur juga, tapi juga tidak bisa sholat. Atau mungkin kita merasa karena saya punya ilmu pak, ngerti bahwa sholat itu hukumnya wajib, sholat subuh ini pahalanya sakit. Tidak. Banyak orang yang punya ilmu lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak dari kita.
tapi tidak ada jaminan orang yang punya ilmu itu bisa menjalankan ibadah atau taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pahami sepenuhnya bahwa setiap kali kita beramal soleh, apa saja bentuknya, apakah sholat, apakah zakat, apakah menuntut ilmu, apakah apa saja, ini adalah semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berterima kasih, nuhun Gusti, Engkau telah memberikan hidayah ini, Engkau telah memberikan taufik ini, Engkau telah memberikan kesadaran ini, kekuatan ini, yang mana padahal ini semua dari Allah, tapi nanti untuk kita juga. Inilah kasih sayang Allah. Kita ini semuanya kan dikasih oleh Allah, ya, harta dari Allah, badan dari Allah, iman dari Allah, semuanya dari Allah. Tapi nanti kita yang mendapatkan pahala, kebaikan, balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya siapa yang mendapatkan taufik hidayah seperti ini adalah telah mendapatkan segalanya. Dalam satu hadis dikatakan, dalam hadis itu diriwayatkan dalam buku atau kitab oleh penulisnya seorang ulama hadis di abad kemarin, namanya Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Saya masih ingat itu. Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi ini adalah ulama hadis dari India yang sebelum ulama-ulama hadis dari Saudi muncul, beliau sudah lebih dulu. Beliau meninggalnya di Madinah. Itu namanya Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau mengatakan begini, meriwayatkan hadis dalam kitabnya itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan sholat 5 waktu, salah satu, tidak harus semua-semuanya. Katakan hari ini subuh kita ketinggalan, maka seakan-akan kita telah kehilangan harta kita, kehilangan keluarga kita. Itu kehilangan seperti itu masih lebih ringan daripada kita kehilangan sholat subuh, atau kehilangan sholat apa saja, zuhur, asar, maghrib. Jadi hakikatnya demikian. Nantinya berbahagia jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah SWT. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, dan kepada para pejuang-pejuang selanjutnya sampai kepada kita. Karena berkat perjuangan beliau, berkat perjuangan keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak turunan beliau, keluarga beliau, perjuangan para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikutnya, maka kita sekarang mendapatkan hidayah. Ya, sampai ke guru-guru kita, kiai-kiai kita. Ini pun harus kita sadar bahwa kita mendapatkan Islam ini lewat perjuangan beliau, perjuangan orang-orang yang bersama-sama beliau. Bukan tiba-tiba kita dapat hidayah, tapi lewat perjuangan-perjuangan. Oleh karena itu tanda terima kasih kita menyampaikan salawat dan salam agar kita masuk dalam gerbong dengan beliau. Ini kita ingin selamat bersama-sama dengan beliau. Tentu kita ingin dikelompokkan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang, kalau dengan para nabi ya, kalau boleh dimintakan kita dikelompokkan dengan para an-nabiyyin, as-siddiqin, para asyhada, as-sholihin. Caranya adalah dengan kita menyampaikan sholawat dan salam. Jadi kalau kita menyampaikan sholawat dan salam kepada mereka-mereka ini, kita berharap agar kita ini kelak dikelompokkan dengan mereka fi zumratihim, fi zumratil mu'minin, dalam kelompok mereka. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat. Sebagaimana kita tahu bahwa hari Jumat adalah
sayyidul ayyam. Ya, maka dalam hari Jumat ini ada beberapa amalan yang dianjurkan di dalam agama kita. Dalam satu hadis dikatakan, inna min afdoli ayyamikum yaumul jum'ah faksiru alayya minas sholati fi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Inna min afdoli ayyamikum, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang sesungguhnya hari yang paling mulia, hari kalian yang paling mulia, hari-hari kalian yang paling mulia adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Inna min afdoli ayyamikum, sesungguhnya yang paling mulia dari hari-hari kalian adalah, hari kan hanya ada 7 ya. Hari ada 7 atau hari ada 6? Ada 7. Dari hari-hari yang 7 itu, hari itu namanya pertama Ahad ya. Ini kita suka salah. Ahad kita sebut Minggu. Itu salah sebenarnya. Kalau Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabat. Atau kita menjadi Ahad dan Minggu. Kalau Minggu itu kumpulan hari. Minggu itu satu minggu itu pun sebenarnya bukan kumpulan hari. Kalau kumpulan hari sebenarnya pekan. Kalau bahasa kita mah, bahasa Indonesia pekan. Kalau bahasa Indonesia yang ada asal usul dari Islam hari Ahad. Kemudian Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini semuanya dari Islam nama-namanya. Sebelum ada Islam itu namanya bukan itu. Jadi sebelum ada Islam dalam sejarah itu yang membuat nama-nama ini jadi namanya begini, itu Sultan Agung Hanyakrokusumo dari Mataram Islam. Dulu sebelum itu namanya bukan itu. Kita sampai lupa kan nama hari-hari asli bangsa kita. Ya, bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa ini namanya sendiri-sendiri. Tapi semuanya pada lupa itu. Kenapa? Berkat masuknya Islam sampai ke darah daging, sampai ke budaya-budaya yang paling dalam, sampai nama hari sendiri kita itu lupa. Persis seperti orang-orang Iran, orang Mesir ya, orang Mesir, orang Maroko, orang Sudan, orang Libya ya. Itu mereka tuh dulu sebelum adanya Islam mereka bukan bangsa Arab itu. Orang Mesir lah katakan itu. Itu bukan bangsa Arab dulu mereka. Merasanya bukan Arab. Dulu tuh kan pada zaman Fir'aun itu penduduk asli Mesir itu ya bangsa Fir'aun itu, namanya Qibti. Bangsa Qibti yang akhirnya jadi Egypt. Tapi dengan masuknya Islam ke mereka, ke bangsa mereka pada zaman Umar bin Al-Khattab ya, dengan gubernurnya yang pertama namanya Amr bin As. Masuk Islam ke sana dengan sukarela. Sampai akhirnya orang-orang Qibti, sampai sekarang orang Mesir, penduduk Mesir asli itu, sampai negaranya secara resmi dikatakan Mesir itu negara Al-Arabiyah gitu. Jumhuriyah Al-Arabiyah Al-Misriyah. Jumhuriyah Al-Arabiyah. Al-Arabiyah itu padahal itu bukan Arab itu aslinya. Ya. Kenapa? Demikian pengaruh Islam sampai ke darah daging. Ya. Apalagi kayak Iran mah sampai sekarang walaupun masih merasa dirinya sebagai bangsa Persia ya, tapi bahasa Arab sudah demikian merasuki bahasa aslinya, bahasa Iran. Apa itu bahasa asli bahasa Iran? Bahasa Persia. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, India. Ya, India itu bahasa aslinya kan Hindi. Bahasa aslinya itu Hindi. Nah, negerinya juga negeri Hindi. Kenapa? Karena ada sungai namanya Indus. Sungai yang untuk pada nyanyinya, pada mandi-mandi itu.
sungai Indus, negeri Hindia. Nah, itu bahasanya bahasa Hindi. Setelah masuk agama Islam, maka bahasanya pun menjadi ada dua jenis. Pertama bahasa Hindia, yang kedua bahasa Urdu. Nah, bahasa Urdu ini banyak sekali terpengaruh oleh bahasa Arab. Bahkan bisa jadi itu pecahan bahasa Hindi yang Arab sampai huruf aksaranya pun aksaranya Arab. Sama dengan Persia. Bahasa Persia itu, bahasa Parsi itu aksaranya Arab. Nah, termasuk kita bangsa Indonesia ini. Dulu banyak yang kita pasti punya, seperti nama-nama hari itu punya tuh. Tapi berkat masuknya Islam sampai kita sendiri lupa. Ya, yang saya masih ingat itu nama-nama hari asli kita ini adalah, nah, hari Jumat itu hari Sukra. Terus nanti hari Minggu kalau nggak salah hari Hanggara. Gitu, itu nama hari itu dulu. Terus apa lagi? Bisa jadi ketukar-ketukar gitu. Nah, setelah Islam masuk, ya, Islam masuk ke negeri ini, dan kebetulan waktu itu raja yang paling besar waktu itulah boleh dikatakan itu Raja Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, beliau tuh orang Jawa aslinya kan ya, kalau dirunut entah dari mana. Yang jelas beliau itu memeluk Islam, namanya dirubah. Hari-hari itu dirubah menjadi Itsnain, Senin, Sulasa, Selasa, Rabu, Arbi'ah, Rabu, gitu. Terus Khamis, Kamis. Karena kalau orang Jawa nyebut kho itu biasanya ka. Orang Jawa itu. Seperti Bukhori itu Bukhori kalau di sana tuh. Pak Haji, Pak Kaji, gitu. Kang Kaji gitu. Jadi kho itu Kamis. Gitu. Jumat makanya hari Jumat kumpul-kumpul Jumat, paling Jemuah. Kemudian menyebar ke seluruh Indonesia sampai sekarang namanya nama nasional. Terus yang mungkin belum banyak orang tahu adalah ininya. Ini mumpung saya ingat itu. Asli bahasa Jawa itu aslinya bukan O. A semua. O, Pak. Makanya tulisan Jawa atau bahasa Jawa yang tulis Indonesia itu A. Tapi kenapa bunyinya sekarang jadi O? Ono opo sampai niki. Sakjane aku ya enggak ngopo. Make O. Kenapa itu? Itu ternyata saya pernah membaca sebuah buku dan saya berkesimpulan kelihatannya ini benar. Ini pun pengaruh ini Sultan itu, Sultan Agung Hanyokrokusumo itu. Suatu ketika beliau ini mendengar ada orang membaca Quran. Kedengaran oleh beliau itu suanya ujungnya o itu, do, so, ro gitu. Jadi saking penginnya agar budaya kita ini seperti budaya Arab gitu, maka Jawanya pun sekarang jadi berubah menjadi oo gitu. Maka di pusat pemerintahan Jawa di negeri sana, di tengah Jawa, di ibu kota itu O itu. Semakin jauh menjadi A. Yang asli itu sebenarnya. Jadi yang A itu asli itu sebenarnya. Seperti di Brebes, Tegal itu kan A itu. Karena jauh dari kerajaan. Kalau dekat kerajaan semakin O. Seperti dimirip-miripkan dengan Arab. Sebenarnya gitu. Ini di mana-mana nggak ada ya? Nggak ada. Kalau memang ini mah jarang orang tahu. Jadi bangsa kita sebenarnya ini pingin sekali agar mirip-mirip dengan Arab. Gitu. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka yakin bahwa kita ini harus selamat di dunia dan akhirat. Untuk bisa selamat di dunia perlu agama. Untuk bisa selamat di akhirat perlu agama. Maka agama inilah yang diingini oleh para pemimpin-pemimpin dulu. Dalam hal ini adalah agama Islam. Alhamdulillah kita sekarang sedikit-sedikit bisa mengamalkan ajaran Islam. Jadi alhamdulillah Bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Demikian kurang lebih tentang perjalanan
nama-nama ya pengaruh Islam terhadap bangsa kita, termasuk pengaruh Islam kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ini ajarannya paling sesuai dengan apa yang ada dalam jiwa-jiwa manusia. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana tadi disebutkan bahwa hari ini adalah hari Jum'ah. Ya. Jum'ah itu adalah hari yang mulia, sebagaimana tadi hadis saya katakan, inna min afdhali ayyamikum yaumul Jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia dari hari-hari kalian adalah hari Jum'ah. Terus ngapain kalau hari Jum'ah apa? Dalam hadis ini ada fokus dikatakan faksiru alayya minas sholati fi. Faksiru maka perbanyaklah alayya kepada saya minas sholati dari sholawat. Fihi dalam sholat dalam hari Jumat. Jadi dalam amalan Islam yang perlu kita ingat-ingat ini ya. Kalau hari Jumat perbanyaklah sholawat. Sholawat. Tapi saya ingin menyampaikan kenapa kata sholat dengan sholawat itu satu jenis. Tapi artinya beda. Kalau sholat mah sholat ya, tapi kalau sholawat artinya bisa dua, sholat atau sholawat. Sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Ini pun saya lihat belum ada buku yang membahas tentang itu. Jadi saya suka mikir-mikir kadangnya. Saya belum pernah ketemu itu, ada tulisan di YouTube maupun di internet maupun di buku-buku nggak ada. Nggak kayak istilah zakat, ya, sodako, haji. Itu kalau dijamakkan artinya itu juga. Nah, zakat, zakawat memang nggak umum. Tapi kalau dijamakkan artinya itu. Ya, sedekah, sodakot, ya artinya itu juga. Tapi kalau sholat, mufradnya berarti af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Itu kalau mufrad. Ya, itu kita sudah tahu bahwa sholat itu adalah perbuatan, ucapan yang diawali dengan takbir. Takbirnya namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan, itu ihram itu artinya mengharamkan. Kenapa takbir itu dikatakan takbir yang mengharamkan? Ya. Jadi kalau di dalam fikih kita kenalkan takbir yang pertama yang takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharam. Takbir pengharaman. Kok takbir pengharaman? Apa sebabnya itu? Karena setelah kita mengucapkan takbir itu, Allahu Akbar. Yang pertama itu, maka sejak itu kita haram melakukan hal-hal yang sebelum kita melakukan takbir itu kita boleh. Seperti sebelum sholat kan kita boleh ngomong, boleh udut, boleh apa saja ya. Nah itu, tapi kalau sudah Allahu Akbar jadi haram melakukan itu semuanya. Makanya takbiratul ihram. Seperti orang berpakaian ihram. Ngapain kok orang-orang pakaian pengharaman? Maksudnya apa? Ya sebelum berpakaian itu makan orang bebas. Mau minum, mau hari sama istri sendiri, apalagi mau pakai minyak wangi, mau apa saja boleh. Tapi ketika kita sudah memakai pakaian ihram, maka kita diharamkan melakukan hal-hal yang diharamkan. Contohnya hari sama istri, apalagi walaupun istri sorangan, apalagi istri batu, pakai jahit, itu namanya ihram. Orangnya namanya muhrim, orangnya muhrim. Kalau kita istilah muhrim, padahal kalau di kita kan istilahnya kadang muhrim dianggap orang wanita yang dilarang menikah, kita nikahi. Padahal itu harusnya mahram. Jadi suka tuker-tuker gitu. Jadi itu sholat ya, satu kata. Kalau mufrad artinya sholat. Ya, af'alun wa aqwalun itu tadi. Tapi kalau jamak dari sholawat. Kenapa bisa beda? Nah, ini yang itu. Karena apa hubungan antara kata sholat dengan sholawat? Nah, kalau ini ada yang menjelaskan, saya pernah dengar ya. Ada yang menjelaskan kenapa
sholat dengan sholawat apa hubungannya? Nah itu paling jelas. Jadi kenapa sholat itu artinya itu, kalau sholawat artinya bersolawat? Karena Bapak yang berbahagia, kalau kita sholat terus meninggalkan sholawat, maka sholat kita bisa tidak sah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, sholawat itu salah satu rukun sholat. Sholawat itu cuman lebih dari sekedar rukun seperti yang lain. Kenapa? Sebab sholawat, maksudnya di sini sholawat kepada Nabi ini adalah di antara inti-inti ajaran Islam. Kenapa? Kita kenal Islam Nabi, kita kenal sholat Nabi, maka jangan sampai kita ketika sholat melupakan beliau. Nah, gitu. Jadi kata sholat di sini ya itu kalau mufrad dalam kata-kata biasa diterjemahkan sholat, ya kalau jamak sholawat artinya sholawat. Meskipun mufrad pun kadang berarti sholawat. Itu mufrad pun dalam kadang berarti sholawat. Contohnya itu tadi, yang hadis tadi. Faksiru alayya minas sholah. Perbanyaklah untukku apa? As-sholah. Itu kan mufrad itu. Tapi maksud sholat di sini adalah sholawat. Jadi kita harus pandai-pandai memahami kalau kata sholat ini artinya sholat atau sholawat. Nah itu harus pandai-pandai. Kalau yang kayak gini artinya sholawat, karena nggak mungkin diartikan sholat. Jadi kalau hari Jumat itu kita usahakan memperbanyak sholawat dalam keadaan apapun. Maksudnya dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain gitu. Karena ada perintah yang ini, hadis ini. Kenapa? Fa inna sholatakum mafruḍatun. Ma'rudatun, bukan mafrudatun. Alasannya itu fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian, kata Nabi itu, dihidangkan, dipersembahkan, ditunjukkan alayya kepadaku. Jadi kalau kita bersolawat, ya, maka sholawat kita dihantarkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Malah dalam keterangan lain dikatakan Nabi Muhammad itu kalau ada orang bersolawat, maka orang yang bersolawat namanya pun disebut, disampaikan nama orang yang bersolawat itu kepada Nabi. Bahasanya kurang lebih, malaikat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini si Anu bin Anu menyampaikan sholawat kepadamu. Sehingga kalau kita sering menyampaikan, kalau kita sering bersolawat, maka nama kita akan menjadi akrab di telinga Rasulullah SAW. Anda sering kan, Nabi mau dengar lagi si Anu sholawat kepadanya, si Anu terus saja. Maka akhirnya kita dikenal oleh beliau. Dan kalau kita dikenal beliau, dalam satu hadis dikatakan bahwa kelak di akhirat itu orang yang paling dekat tempatnya di hari kiamat itu adalah dekat dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Itu adalah orang yang paling banyak sholawat. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan, ini mumpung hari Jumat, diperbanyak baca sholawat. Sekarang hadirin yang berbahagia, disampaikan tentang sholawat sedikit ya, tentang sholawat. Malah saya pernah dengar satu ceramah dari seorang ustadz. Pokoknya hari Jumat itu prioritas sholawat. Walaupun yang lain kita punya zikir-zikir harian, amalan-amalan harian, ya itu jagalah. Cuman kalau ada waktu kosong sholawat, perbanyakannya sholawat di hari Jumat, khusus hari Jumat. Dan kalau kita membiasakan sholawat sampai sholawat itu meresap ke dalam hati kita, muncullah nanti kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah kita benar-benar rindu dalam hati, maka tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad SAW akan menghadiri kita dalam bentuk mimpi-mimpi. Masya Allah. Siapa orangnya yang pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW, maka cukup
dengan mimpi itu, asal mimpinya yang memuaskan. Sebab ada yang mimpi hanya sekelebat aja, sekelebat Nabi, ditafsir oleh dirinya Nabi Muhammad. Kalau mimpi ketemu Nabi kemudian sampai berdialog segala macam, maka itu cukup bagi dia. Seumur hidup kenikmatan yang lain akan habis oleh mimpi ini. Dan kalau sampai terus melakukan sholawat itu bisa mimpi dengan Nabi itu bukan sekali dua kali, bisa menjadi hiburan. Sebagaimana yang dialami oleh para imam-imam mazhab, khususnya yang saya pernah dengar itu Imam Malik bin Anas, itu mazhab Maliki, pendiri mazhab Maliki, itu mimpi dengan Nabi, ketemu Nabi itu biasa, sesuatu yang bukan hal yang istimewa. Memang tiap hari mimpi ketemu dengan Nabi, kebayang. Kenapa sampai begitu? Karena jiwanya terisi oleh kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena kita mimpi itu kan tergantung pikiran kita. Coba kalau petani itu pasti mikirannya kan mimpinya mimpi tentang pertanian. Kenapa? Karena jiwanya pikirannya selalu untuk bagaimana tanamannya kan gitu. Pedagang ya mimpinya berkaitan dengan harga barang, untung sabaraha gitu. Nggak ada orang petani di kampung gunung tempat sana terus mimpi tiba-tiba main internet, yang nggak ada, nggak kenal internet juga, nggak pernah dengar, nggak pernah. Jadi makanya kalau kita ingin mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW harus sering banyak sholawat dan munculkan ya tentu ilmu tentang kerasulan, namanya ma'rifatul rasul, tentang gimana sirah nabawiyah, gimana perjuangan Nabi. Menyadari itu nanti akan terbawa dalam bawah sadar. Tumpukan-tumpukan bawah sadar itulah yang akan memunculkan mimpi. Ini artinya berbahagia. Jadi perbanyaklah pada hari Jumat ini dengan sholawat. Ya sholawat yang sederhana, paling tidak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau saya begitu, tapi macam-macam cara sholawat ya. Kalau sholawat di dalam para ulama bersepakat, kalau di luar sholat itu boleh dikatakan ada sholat, ada sayyidinanya, sepakat. Jadi nggak ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan ada sayyidinanya itu kalau di dalam sholat, itu pun tidak semua ulama sepakat. Ya, jadi ada ulama yang mengatakan sayyidina itu kan penghormatan. Yang namanya penghormatan itu di dalam di luar sholat sama aja. lebih wajib daripada sekedar wajib-wajib yang lain. Namanya kita tak adab. Nah, itu satu pendapat. Oleh karena itu kalau kita di luar sholat mah bebas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Tapi ada sholawat yang paling top katanya itu sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat yang kita baca ketika tasyahud kan, tasyahud akhir, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama wa ala alihi wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini ada riwayat fil alamina innaka hamidum majid. Ada yang mengatakan tidak ada fil alamina. Tapi guru-guru saya dulu mengajari saya itu pakai fil alamina. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah, panjang ya, tapi paling tidak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Perbanyak aja itu, jangan dihitung-hitung. Wah ya kalau mau dihitung-hitung boleh juga, tapi perbanyak. Kita lagi duduk, kita lagi mau apa, daripada nganggur itu aja. Perbanyak khususnya pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, khususnya saya yang menyampaikan ini ya, yaitu memperbanyak sholawat di hari Jumat. Itu saja. Lebih dan kurangnya, salah dan kekeliruannya saya mohon maaf ya.
yang benar pasti dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Wa maulam muwafiq ila thoriq. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.